Kita lanjut ke looping. Loops in Python terdiri ada dua, yaitu adalah for loop dan while loop. Looping itu sendiri adalah pengulangan kode, pengulangan perintah. Ini contohnya. For loop, for i in range dalam kurung n. I adalah variabel iterasi dan range akan menentukan berapa kali perintah ini akan diulang, tergantung berapa angka yang akan kita berikan di n ini. Kemudian while loop, while condition titik 2 harus dan wajib, karena tanda titik 2 setelah kondisi dan indentasi pada baris berikutnya adalah wajib. Jadi pada saat menggunakan while loops harus menggunakan titik 2, karena kalau tidak menggunakan titik 2 maka hasilnya adalah error. Ini contohnya. Untuk while loop, count sama dengan 1. While count lebih kecil 5. Print count sama dengan count plus 1. Outputnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ketika angka dari count ini masih kecil daripada 5, maka akan terjadi pengulangan. Misalnya 2. Karena di sini 2 ditambah 1, 3. 3, apakah 3 lebih kecil dari 5? Masih. Dia naik lagi ke atas. Kemudian 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 masih kecil daripada 5? Masih. Naik lagi di atas. Kemudian 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 lebih kecil dari 5? Tidak, berarti kode ini akan berhenti. Sehingga outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita lihat di for loop. For i in range 1,5. For loop ini cenderung lebih singkat. Jadi ketika kita membuat aplikasi dengan codingan yang rumit, for loop ini sangat berguna. For loop ini sangat berguna karena bisa mengefisienkan kode yang kita buat dengan output yang sama, tetapi perintahnya sangat simpel. Function. Python function. Fungsi adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali, yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Untuk membuat fungsi, kata kuncinya adalah def. Misalnya def my function, balas kurung, print hello from a function. Kemudian calling a function adalah diikuti dengan tanda kurung. Misalnya ini, my function tanda kurung balas kurung. Ini untuk memanggil fungsi. Kemudian contohnya, def fun tanda kurung balas kurung titik 2, ini wajib ya, titik 2. Print welcome to Coders Berdasi. Untuk memanggil fungsi daripada ini adalah fun kurung balas kurung. Maka hasilnya adalah welcome to Coders Berdasi. Kondisi statement in Python. Jadi di Python ada beberapa kondisi, yakni statement if adalah statement yang digunakan untuk kondisi tunggal dan dijalankan hanya sekali ketika kondisi itu true. Jika kondisi itu false, maka kode tidak akan dieksekusi. Di sini ada perintah bahwa indentasi block is also necessary for if statement. Jadi di sini ketika kita menggunakan if, maka print ini akan masuk ke dalam secara otomatis. Elif statement, singkatan dari else if, merupakan untuk digunakan menambahkan kondisi tambahan setelah pernyataan if. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah tanda titik 2 ya, tanda kutip 2. Tanda titik 2 ini ketika kita lupa, maka akan terjadi error, maka akan muncul pesan error. Else statement digunakan setelah statement if
untuk mengeksekusi beberapa kode jika bernilai false. Jadi else ini kebalikan dari if. Misalnya kalau if itu true bernilai true, maka else itu adalah pilihan yang false. Mana sahabat coders? Gaskan lagi semangatnya. Lanjut saja. Langsung diklik, langsung jalan. Oke.